Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran akuntansi pemerintahan. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai akuntansi anggaran pemerintah. Pokok-pokok pembelajaran kita hari ini adalah mengenai pengertian anggaran dan akuntansi anggaran, kemudian struktur anggaran pemerintah, kemudian dokumen sumber dan akun dalam akuntansi anggaran, serta jurnal standar untuk anggaran pemerintah pusat. Sebelum kita lanjutkan pembahasan akuntansi anggaran, kita ingat kembali apa itu definisi anggaran. Anggaran adalah dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Terdapat 5 fungsi anggaran di dalam pemerintah. Yang pertama adalah anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik, karena di dalam anggaran mencerminkan program kerja pemerintah yang akan diselenggarakan dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian yang kedua, anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum. Oleh karena itu, anggaran ditetapkan di dalam undang-undang yang mengikat baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Yang keempat adalah anggaran menjadi landasan penilaian kinerja pemerintah. Di dalam penyusunan anggaran pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja, sehingga anggaran yang disusun oleh pemerintah sudah menggambarkan kinerja yang ditargetkan oleh entitas pemerintah. Kemudian yang terakhir adalah anggaran merupakan pertanggungjawaban publik. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan di dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawab pemerintah kepada publik. Lalu bagaimanakah struktur APBN? Secara garis besar, struktur anggaran pemerintah pusat dituangkan di dalam APBN terdiri dari pendapatan negara, belanja negara, selisih antara pendapatan negara dan belanja negara menjadi keseimbangan primer. Kemudian keseimbangan umum, dan yang terakhir adalah pembiayaan anggaran. Struktur APBN diwujudkan dalam suatu format yang disebut T-account atau sering disebut postur APBN. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, belanja negara dirinci menurut klasifikasi organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Contohnya adalah pada pemerintah pusat, belanja negara dibagi menjadi belanja per kementerian negara atau lembaga beserta unit organisasi di bawahnya. Rincian belanja pemerintah pusat menurut organisasi dipengaruhi oleh perkembangan susunan kementerian negara atau lembaga, perkembangan jumlah bagian anggaran, serta perubahan nomenklatur atau pemisahan suatu organisasi dari organisasi induknya atau penggabungan organisasi. Klasifikasi belanja menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Rincian belanja negara menurut fungsi terdiri dari fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan dan lingkungan hidup, fungsi perumahan dan pemukiman, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. Sedangkan klasifikasi belanja menurut klasifikasi ekonomi terdiri dari klasifikasi belanja operasi dan belanja modal, serta belanja lain-lain.
Yang dikategorikan sebagai belanja operasi adalah belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja modal terbagi dalam belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya, serta klasifikasi belanja lain-lain. Lanjutkan pembahasan pada dokumen sumber dan akun dalam akuntansi anggaran. Akun dalam akuntansi anggaran dapat kita lihat dari sisi Kementerian Keuangan sebagai pun yang akan mencatat APBN. Dokumen sumber yang digunakan oleh Menteri Keuangan untuk mencatat APBN adalah Undang-Undang APBN atau APBNP. Sedangkan yang dicatat adalah estimasi pendapatan, estimasi penerimaan pembiayaan, apropriasi belanja atau transfer, apropriasi pengeluaran pembiayaan. Sedangkan Kementerian Negara atau lembaga sebagai pengguna anggaran akan mencatat anggaran dengan sumber dokumen adalah DIPA termasuk revisinya, kemudian akan mencatat estimasi pendapatan yang dialokasikan, estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan, kemudian allotment belanja atau transfer, serta allotment pengeluaran pembiayaan. Jurnal anggaran merupakan salah satu jurnal yang diatur di dalam jurnal standar menurut PMK 212 tahun 2019. Di dalam PMK ini diatur mengenai jurnal standar yang harus dicatat di dalam buku besar akrual, yaitu jurnal standar anggaran, jurnal standar komitmen, jurnal standar saldo awal, jurnal standar realisasi, jurnal standar penyesuaian, jurnal standar pengembalian, dan jurnal standar penutup. Jurnal yang dicatat di dalam buku besar akrual ini akan mempengaruhi elemen di dalam laporan operasional, neraca, dan LPE. Sedangkan jurnal standar yang dibuat di buku besar kas, yaitu jurnal standar realisasi, jurnal standar pengembalian, serta jurnal standar penutup yang akan mempengaruhi elemen di dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan sal, serta laporan arus kas. Lalu bagaimana jurnal standar anggaran? Jurnal standar diatur di dalam PMK 212 tahun 2019. Mari kita lihat beberapa jurnal standar untuk anggaran yang diatur di dalam PMK tersebut. Di dalam PMK 212 tahun 2019 tentang jurnal akuntansi pemerintah pada pemerintah pusat, jurnal anggaran ini dicatat secara single entry karena tidak dimasukkan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang bertujuan umum, lebih ditekankan untuk tujuan manajemen anggaran, yaitu dalam hal pengendalian nilai pagu, realisasi anggaran secara manajerial. Kemudian untuk mencatat APBN atau APBNP, DIPA, serta jurnal komitmen. Khusus untuk jurnal komitmen belanja dan atau pengeluaran pembiayaan terdapat dua mekanisme, yaitu single entry dan double entry. Jurnal double entry untuk PUN dan jurnal single entry dilakukan untuk komitmen yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga. Jurnal standar anggaran dilakukan pada saat diterbitkannya Undang-Undang APBN atau Undang-Undang APBNP dan DIPA. Undang-Undang APBN serta Undang-Undang APBNP dicatat oleh Menteri Keuangan selaku PUN, DIPA dicatat oleh kuasa pengguna anggaran. Jurnal standar anggaran terdiri dari jurnal standar APBN dan jurnal standar DIPA. Kita bahas satu persatu mengenai jurnal standar ini. Jurnal standar APBN dicatat pada saat diterbitkannya Undang-Undang APBN atau Undang-Undang APBNP oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal. Dalam hal ini dicatat oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Yang dicatat adalah estimasi pendapatan, apropriasi belanja negara, estimasi penerimaan pembiayaan, dan apropriasi pengeluaran pembiayaan. Pencatatan jurnal anggaran dicatat di dalam jurnal buku besar akrual dan buku besar kas.
Sedangkan di kementerian lembaga akan mencatat jurnal standar untuk DIPA. Jurnal standar DIPA ini dicatat pada saat diterimanya DIPA oleh setiap satker selaku entitas akuntansi yang menerima DIPA. Yang dicatat adalah estimasi pendapatan yang dialokasikan kepada satker tersebut, allotment belanja atau transfer yang menjadi tanggung jawab entitas tersebut, kemudian estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan, serta allotment pengeluaran pembiayaan. Dicatat di dalam buku besar akrual dan buku besar kas. Jurnal standar anggaran untuk APBN atau APBNP di dalam PMK 212 disebutkan bahwa untuk mencatat estimasi pendapatan akan dicatat di buku besar kas dengan rincian estimasi pendapatan pajak, estimasi pendapatan bukan pajak, dan estimasi pendapatan hibah. Di buku besar kas ini yang akan digunakan untuk mengisi kolom anggaran di dalam laporan realisasi anggaran, yaitu estimasi pendapatan pajak, estimasi pendapatan bukan pajak, dan estimasi pendapatan hibah. Sedangkan jurnal standar anggaran untuk belanja akan dicatat di dalam buku besar akrual. Di sisi debit dicatat menurut rincian belanja klasifikasi ekonomi, yaitu apropriasi belanja pegawai, apropriasi belanja barang, apropriasi belanja modal, apropriasi belanja pembayaran bunga utang, apropriasi belanja subsidi, apropriasi belanja hibah, apropriasi belanja bantuan sosial, apropriasi belanja lain-lain, serta apropriasi transfer ke daerah. Yang dicatat di dalam buku besar akrual inilah yang digunakan sebagai mekanisme untuk pengendalian anggaran. Sedangkan yang dicatat di buku besar kas menggunakan klasifikasi ekonomi juga, ini yang digunakan di dalam penyusunan laporan realisasi anggaran pada kolom anggaran. Kemudian bagaimana untuk penerimaan dan pengeluaran pembiayaan? Untuk penerimaan pembiayaan dicatat pada sisi debit di buku besar akrual, dicatat estimasi penerimaan pembiayaan dalam negeri dan estimasi penerimaan pembiayaan luar negeri. Sedangkan di buku besar kas juga sama, dicatat di sisi kredit, dicatat estimasi penerimaan pembiayaan dalam negeri dan estimasi penerimaan pembiayaan luar negeri. Pencatatan di buku besar akrual ini yang akan mempengaruhi penyajian estimasi penerimaan pembiayaan di laporan realisasi anggaran. Begitu juga dengan pengeluaran pembiayaan. Di buku besar akrual dicatat apropriasi pengeluaran pembiayaan dalam negeri dan apropriasi pengeluaran pembiayaan luar negeri. Di buku besar kas dicatat dengan akun yang sama yang nanti akan disajikan di dalam laporan realisasi anggaran. Bagaimana untuk kementerian atau lembaga ketika menerima DIPA? Ketika menerima DIPA, Satker akan mencatat estimasi pendapatan pada sisi kredit di buku besar akrual dan estimasi pendapatan yang dicatat pada buku besar kas untuk keperluan penyajian estimasi pendapatan di laporan realisasi anggaran. Untuk allotment belanja yang dialokasikan di DIPA kementerian atau lembaga, maka akan dicatat di dalam buku besar akrual sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu allotment belanja pegawai, allotment belanja barang, allotment belanja modal, allotment belanja pembayaran bunga utang, allotment belanja subsidi, allotment belanja hibah, allotment belanja bantuan sosial, allotment belanja lain-lain, serta allotment transfer ke daerah atau dan dana desa sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sedangkan di buku besar kas juga dicatat pada klasifikasi ekonomi yang sama untuk menyajikan informasi di laporan realisasi anggaran. Untuk jurnal standar anggaran DIPA
estimasi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan juga dicatat dengan cara yang sama, yaitu estimasi penerimaan pembiayaan di sisi kredit di buku besar akrual maupun buku besar kas. Sedangkan alatmen pengeluaran pembiayaan dalam negeri dan luar negeri dicatat di buku besar akrual dan buku besar kas pada sisi debit untuk menyajikan di dalam laporan realisasi anggaran. Nah, bagaimana untuk jurnal komitmen? Jurnal komitmen ini juga merupakan bagian dari jurnal yang digunakan untuk mekanisme pengendalian anggaran. Jurnal komitmen digunakan untuk mencatat komitmen atas belanja dan pengeluaran pembiayaan pemerintah, tidak dimaksudkan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, melainkan untuk tujuan manajemen anggaran dan pengelolaan kas dalam memperhitungkan ketersediaan dana. Pada entitas akuntansi atau entitas pelaporan kementerian lembaga, jurnal komitmen ini dicatat menggunakan pendekatan single entry, sedangkan pada entitas akuntansi atau entitas pelaporan pun dicatat menggunakan pendekatannya adalah double entry. Pencatatan untuk jurnal komitmen ini dilakukan di buku besar akrual. Contoh jurnal standar anggaran untuk komitmen pada entitas akuntansi atau entitas pelaporan pada kementerian lembaga. Dicatat pada sisi debit belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja pembayaran bunga, dan seterusnya sesuai dengan klasifikasi ekonomi yang menjadi tugas dari kementerian atau lembaga tersebut. Jurnal standar komitmen ini dibuat pada saat suatu entitas kuasa pengguna anggaran melakukan kontrak dengan entitas yang lain. Misalnya dalam hal belanja modal, suatu unit pemerintahan misalnya menerbitkan atau sudah menandatangani kontrak pengadaan gedung. Maka ketika kontrak ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka entitas tersebut dapat mencatat di dalam jurnal standar anggaran untuk komitmen belanja modal di sisi debit. Jurnal standar komitmen ini tidak akan mempengaruhi laporan keuangan seperti yang disebutkan tadi, bahwa jurnal komitmen ini adalah untuk mekanisme pengendalian anggaran. Untuk pengeluaran pembiayaan dicatat pada sisi debit juga pada buku besar akrual. Seperti halnya untuk belanja, ini tidak akan mempengaruhi laporan keuangan. Ketika terjadi resum tagihan, atau ketika suatu entitas mendapatkan tagihan dari pihak ketiga atas belanja-belanja yang sudah dikomitmenkan sebelumnya, maka jurnal komitmen yang dibuat di awal akan dikreditkan sesuai dengan progres dari kinerja dari kontrak tersebut. Misalnya belanja modal, jumlah total yang dikomitmenkan misalnya 100 miliar, kemudian tagihan pertama ini terjadi pada saat progres pekerjaan sebesar 25%, maka yang dibalik pada saat resum tagihan ini adalah sesuai dengan progres pekerjaannya, yaitu 25%. Dicatat pada sisi kredit sesuai dengan klasifikasi belanja yang dibuat di dalam kontrak. Misalnya tadi belanja modal, maka dikreditkan di belanja modal. Ketentuan itu juga berlaku untuk pengeluaran pembiayaan dalam negeri maupun pembiayaan luar negeri. Pembahasan selanjutnya adalah apa sih sebenarnya manfaat jurnal anggaran pada kementerian lembaga. Jurnal anggaran ini tidak hanya untuk menyajikan informasi anggaran pada LRA. Pada jurnal anggaran tadi, dicatat pada buku besar akrual untuk menyajikan laporan keuangan dalam LRA dalam kolom anggaran. Tetapi penjurnalan di buku besar akrual lebih banyak untuk tujuan manajerial. Manajer
atau kuasa pengguna anggaran pada entitas kementerian atau lembaga itu akan mendapatkan informasi yang lengkap dengan membuat jurnal anggaran, jurnal komitmen, serta jurnal resum tagihan ini berupa akun-akun seperti di dalam tabel ini. Akun belanjanya, itemnya apa saja yang sudah dikomitmenkan, kemudian anggarannya berapa, kemudian yang sudah dikomitmenkan jumlahnya berapa sesuai dengan kontrak, dan yang sudah direalisasikan sejumlah berapa. Sehingga kuasa pengguna anggaran dapat memantau dari yang dianggarkan, berapa yang sudah dikomitmenkan, dan berapa yang sudah direalisasikan. Demikian materi mengenai jurnal anggaran pada akuntansi pemerintah pusat. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.